Weh, pagi banget ya Allah. Asli bro, pagi banget bro. Asli bro. Enggak kebagian ini. Asli sumpah bro. Anjir kebagian cok. Enggak sih. Kurang pagi malah. Mana lagi Bilal? Udah males banget coy. Pagi banget gila. Ya Allah, pagi banget cok. Enggak gue sih Bilal. Aduh lama banget dia. Ayo please Bil. Gila. Oke guys, jadi kali ini kita ngevlog santai tapi nggak jadi. Kita jadi jalan guys. Ih, siapa yang bikin? Gila bro, sepi banget molek, lo gosok. Sumpah cok, oke jalan. Main jauh anjir ini. Gila jauh banget. Say hi guys, say hi. Hai hai. Hai hai hai. Lo dong. Hai guys, udah di sini ke dalam aja kalau udah parkir ya. Udah rame jam segini. Gila, banget. Keringetan gue pagi-pagi. Banget. Aduh. Siapa itu? Ngapain itu anjay? Oh iya, iya.
Panas coy. Enggak, mana. Gua ditarik dari depan. Ayo jalan. Ini. Udah bisa. Tadi suruh foto. Dapat taruhan. Apa? Ada. Oh iya ya. Woi, lepas. Dari Fakultas Sains dan Teknologi. Apa dia? Oh, Gabung aja deh ya. siapa itu? Maaf ya, tapi kamu pinjam mulu. Kami mohon untuk seluruh panitia untuk membantu merapikan Aduh becek. irisan adik-adiknya. Iya, Cok. Tuh lihat depannya tuh. Lihat depannya kosong tuh. Nah, itu. Mana Tambang? Iya tete. Mana Tambang? Tambang cewek tengah. Kaget gua. Mana Cok kita? Sini. Di mana sih? Di mana kita? Di mana ini? Belakangnya Belakang. Kepanjangan kayaknya dah. Ini panas. Manggil. Si Rachel kemana si Rachel? Aduh, kacau. Wah itu program Win juga Pak? Program. Helikopter gratis.
pasti kalian akan melaksanakannya. Itu artinya berkontribusi untuk satu sama lain, untuk saling membantu memberikan kasih sayang kepada mereka. Panasnya. Dan juga menjaga alam. Mana ada yang burung gereja? Satu. Gak ada, gak kelihatan. Ada siap. Mana Bang Jer? Gak ada. Soal. Kerjain sekarang. Kita masuk ke sesi talk show. Kita hari ini kedatangan sobat peri, si ahlinya lambung. Walah. Yuk kita Tempe. sekarang kita akan mendengarkan talk show bersama Ambarom. paling ahli matematika. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Mana Bang Jer? Kita panggilkan karena teman-teman, hari ini bukan hari yang biasa-biasa saja. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari bagaimana kita akan membangun. Iya. Malah madep tuh yang orang udah lihat ya. Orang masih ini biar kelihatan. Iya. Di situ kayak harusnya ya? Di situ ya? Ini ya depan kita. Mana Bang Jernya? Iya di itu doang. Ini apa? Sains dan teknologi. Mana? Boleh berdiri sih? Setia ada di kampus 2. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Oh, visi. Oke. Bisa ada mana nextnya? Mana Bang Jer? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wow, rame banget ya. Paling ujung apa? Paling ujung? Apa? Apa? Fakultas Psikologi. Yang sebelah sini apa di biru-biru? Kakak tingkat. Ya. Oke. Apa ini? Oh ya ya. Yang pertanyaan paling pertama nih, Iya. apa sih motivasi terbesar Kak Jerome Pauline untuk bisa menjadi konten kreator, jadi YouTuber? Karena teman-teman, Oke, ulang pertanyaannya gimana? ya, apa motivasi terbesar Kak Jerome Pauline ini menjadi konten kreator? Apalagi YouTuber Kak Jerome ini sekarang udah 10,7 juta subscriber. Oke. Motivasi ya? Motivasi. Sebenarnya motivasi pertama itu aku ingin ngajarin orang sih. Oke. Aku suka ngajarin orang, aku suka berbagi ilmu. Kenapa namanya di Hongo Matapu? Karena di awal itu aku mengajarin bahasa Jepang. Jadi backgroundnya adalah teman-teman, aku itu lulus sebuah tes bahasa Jepang panjang di dunia. Maksudnya ya ada level-levelnya, ada 5 level. Nah level yang paling atas itu namanya N1. Nah itu susah banget.
sebenarnya jualan. Dibelinya pakai apa? Dibelinya itu pakai waktu dari penonton, perhatian dari penonton, ya kan? Artinya ketika penonton mengkonsumsi konten kita, dia harus ada sesuatu dong yang dia dapetin. Entah itu komedi, entah itu ilmu baru, entah itu motivasi, atau apapun itu, ada value yang dia dapetin. Jadi harus satu value kita, value-nya itu. Jadi kita ngasih pembelajaran. Kita atau orang-orang yang lebih jago. Itu drone nggak kepanasan ya? Nggak overheat gitu ya? Iya harusnya overheat ya. Enggak kali aman. Kan dia mah anginnya kenceng. Langsung adem lagi. Kak Jerome di Jepang itu tapi kenapa bisa walaupun rajin konten tapi IPK-nya 4. Oke. Bahkan di kampus Waseda University gitu ya. Itu namanya skill bagi waktu. Bagi waktu pasti. Nah berarti gimana nih strategi membagi waktunya nih? Oke, jadi kalau dari strategi bagi waktu itu sebenarnya bisa ya, semua orang pasti tahu bagi prioritas gitu. Cuma sebenarnya satu hal yang selalu aku nut dan aku ingin sharing ke teman-teman adalah kita tuh seringkali lupa bagaimana kita menggunakan waktu. Kita nggak sadar menggunakan waktu untuk apa. Contoh, kita sambil berikan makanan nih ya, atau kita tunggu jemputan. Kos tumpul. Ya kan ada 5 menit, 10 menit ya. Nah, ada waktu-waktu kecil dalam keseharian kita yang sebenarnya kalau digabung panjang. Makan, bangun pagi, nunggu apa. Ya, kita tuh sebenarnya bisa manfaatin itu loh. Gitu. Itu yang sering kali aku lakukan dulu. Jadi misalnya aku di Jepang, aku naik kereta, oke, di keretanya aku bisa belajar nih ya. Aku bisa kerjain tugas nih. Oh, aku bisa edit video YouTube nih. Daripada sekedar scrolling sosial media, daripada sekedar cuma nonton atau main game, aku bisa gunain waktunya untuk sesuatu yang lebih produktif. Dan itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman totalin dalam satu hari, itu bisa 3 jam, 4 jam. Dan itu kelihatannya kecil, tapi kita seringkali nggak sadar. Apalagi saya dengar juga Kak Jerome ini setiap harinya bahkan tidur tuh jam 3. Ya dulu. Sekarang sekali. Ya. Itu ketika kuliah berarti? Apa? Ketika kuliah. Jadi memang untuk mencapai sesuatu yang extraordinary, kita memang harus ada yang dikorbankan. Dan salah satunya kalau aku korbanin waktu tidur aku sih. Mengorbankan waktu tidurnya. Ya sekarang teman-teman, jadi aku pernah baca satu buku dan ini bagus banget, aku bikin sharing. Manusia itu punya 3 aset paling berharga dalam hidupnya. Yang pertama adalah uang, kedua adalah network, relasi, dan ketiga adalah waktu. Tapi yang dua ini ada orang yang privilege enough untuk dapat ini langsung di awal. Ada orang yang kaya, ada orang yang mungkin bapaknya atau ibunya punya network yang bagus, jadi dia juga dapat gitu. Tapi waktu itu adalah aset yang paling adil. Semua orang waktu sama. Dan yang membedakan adalah bagaimana. Panas banget ya? Dan dulu orang menggunakan waktunya sehari 8 jam. Dulu aku juga uang, relasi nggak ada. Tapi harapannya adalah ketika kita menggunakan waktu dengan baik, kita bisa dapat dua ini. Kita bisa membeli uang dan membeli relasi dengan waktu. Gimana caranya menggunakan waktu dengan baik untuk mengembangkan diri sampai level tertentu dan akhirnya relasi datang. Jadi teman-teman, itu adalah aset yang paling berharga gitu. Jadi ketika kita belum punya dua yang atas ini, ingat kita punya waktu dan itu adalah aset berharga yang kita bisa pakai. Oke, waktu aset yang paling berharga. Nah, kalau semisal Kak Jerome Pauline kembali lagi menjadi mahasiswa baru, apa yang akan Kak Jerome Pauline lakukan dan penyesalan apa yang Kak Jerome rasakan ketika menjadi mahasiswa? Oke, ini menarik. Jadi ketika kita jadi mahasiswa, kita punya banyak pilihan. Pertama, yang pastinya belajar itu adalah ya kan? Nah, pilihan-pilihan di luar belajar itu banyak. Organisasi, ekskul, nongkrong, ya kan? Termasuk atau mau ngapain lagi setelah itu kan banyak banget ya. Bisa eksplor diri itu banyak banget. Beda sama di sekolah. Kalau di sekolah kita benar-benar ya, di sekolah. Tuh, harus berani dong kita. Oh, sama saya.
kan Bang Jerome ini jurusan matematika. Yes. Dan sebagai maksudnya orang-orang tuh pasti menganggap matematika itu susah gitu kan. Nah, Enggak kan guys, gampang ya? enggak. Gampang tuh, Ya makanya gampang aku bilang emang. gampang. Tapi maksudnya gimana sih cara Bang Jerome nunjukin ke orang-orang yang menganggap kalau matematika itu susah, bahwa matematika itu adalah enjoy, bisa enjoy gitu dengan matematika. Gimana cara? Aku nunjukin. Iya, Ya selama ini di konten kan udah kelihatan sebenarnya. iya Mas. Tapi gini teman-teman ya. Menurut aku ada namanya Feynman teknik. Tahu nggak? Cara belajar yang paling efektif satunya adalah Feynman teknik. Apa artinya? Ketika kita bisa menjelaskan ke orang dengan bahasa yang mudah dimengerti, itu kita artinya kita sudah benar-benar ngerti. Contohnya apa? Menjelaskan trigonometri. Kalau kita jelasinnya simpostat, langsung pusing, ya kan? Nah, aku sendiri, aku tuh explore banget, aku benar-benar belajar bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuatu dengan mudah dimengerti. Contoh teman-teman, kita di sekolah dari SD belajarnya MK, ya kan? Matematika itu tambah-tambahan. Banyak orang bilang kayak gini, ketika matematika ada huruf, ada A, B, C, X, Y, Z, langsung nggak ngerti gitu. Enggak kak, punyanya 3 apel dan 1 jeruk. Boleh nggak aku tambahin? Nggak boleh. Nah, apel ini dan jeruk beda kan? Beda benda, jadi nggak bisa ditambahin. Nah, sekarang aku coba singkat. Apel, kalau aku tulis apel, panjang ya. Apel ini aku singkat jadi A. Jeruk panjang ya, aku singkat jadi J. Jadi 1A tambah 1A jadinya 2A. Ya kan? Tapi 3A ditambah 1J nggak bisa. Itulah kenapa huruf kalau berbeda nggak bisa ditambahin. Nah, apel ini aku mau misalnya huruf lain nggak boleh. Apel misalnya kalau huruf X, jeruk kalau misalnya huruf Y, akhirnya anak-anak jadi ngerti. Akhirnya ketika kita ngerti, kita bisa jadi suka sama pelajaran. Setuju teman-teman? Kita benci sama satu pelajaran karena kita nggak ngerti. Tapi kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, orang-orang kita mulai ngerti, kita mulai ngerti, kita bisa suka. Dan itu sih yang terus ngomongin. Oke. Terakhir kak, ada permintaan khusus. Di sapa-sapa ada prodi apa aja di situ untuk sains dan teknologinya. Oke, baik Kak Taufan. Ini Kak Ica, tolong ditanya, ini prodi apa nih? Ini prodi apa kalau boleh tahu? Nggak boleh. Kita dari prodi Teknik Informatika. Teknik Informatika mana suaranya? Ayo teknik. Teknik mana? Tabang. Katanya cowok teknik red flag ya? Acie. Ya betul. Informatika paling green flag. Oh gitu. Yang paling red flag siapa? Kalau nggak salah ya. Kak, bahaya. Teknik yang lain juga. Bahaya. Oh iya. Apa tuh? Tahu nggak Kak? Nggak tahu apa itu kayak? Nggak tahu. Itu ada teknik pertambangan. Teknik pertambangan mana suaranya? Mana nih? Rame. Nggak ada Kak. Ini di pinggir. Teknik apa aja kali bisa diwakilkan boleh Kak? Oh nggak mau. Enggak. Oh nih, ada yang mau kenalan Kak nih? Oh iya. Mana? Kita alihkan. Matematika. Apa Kak? Jalan. Gila. Buset ramai. Sana lah. Akhirnya pulang. Udah pulang mah.
Guys, jadi PPAK Universitas sudah kelar. Jadi tugas kita tinggal, iya bener banget, ngisi biodata. Gila, panas banget. Polusi. Masih bro, demi bro, panas banget bro.